kalau berhubungan dengan BK, ya layanan BK, ya kaitannya dengan teknologi informasi atau IT dalam BK itu, ya dari mulai asesmen sampai evaluasi itu mesti kita berhubungan dengan IT. Wis zamane gitu ya, sudah zamannya saat ini zaman teknologi ya. Nah, Bapak Ibu masih menggunakan kertas nggak kalau dalam mengasesmen itu, identifikasi kebutuhan masalah siswa itu? Ya, kalau saya pribadi sudah menggunakan ya aplikasi seperti itu. Kalau di sini di Kabupaten Sukoharjo itu disamakan ya, itu menggunakan AKPD ya, asesmen kebutuhan peserta didik ya. Aplikasinya memakai Excel itu. Kemudian kalau untuk menyebarkannya, apalagi waktu pandemi dulu itu ya, itu menggunakan Google Form ya untuk menyebarkan angketnya itu ke anak-anak ya, di rumahnya masing-masing mengisi. Nah, mungkin kalau sudah masuk seperti ini biasa ya, normal ya, tatap muka, barangkali kita ya pakai kertas lagi gitu. Karena anak-anak juga tidak diperbolehkan pakai HP ya Bu di sekolah. Ya mungkin ada yang diperbolehkan, mungkin ada yang tidak. Nah ini beda-beda seperti itu. Ya saya yakin kalau yang diperbolehkan memakai HP itu ya pembelajarannya sangat kental sekali dengan penggunaan HP ya, mengisi ujian, mengisi jawaban itu dengan aplikasi apa seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan BK. Kalau yang pertama saya hubungkan dengan asesmen ya. Berikutnya kok berhenti ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi untuk pengetahuan Bapak Ibu, kelihatan untuk slide selanjutnya ini bergerak enggak? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi yang dibahas di sini itu ada 4. Nah, sebenarnya kalau dihubung-hubungkan IT dalam BK itu nggak cuma dalam asesmen ya, sampai nanti evaluasi pun pasti juga menggunakan teknologi juga kan bisa seperti itu. Tapi saya cuplikan sedikit-sedikit ya. Nanti manfaat IT dalam layanan BK itu apa saja, aplikasi Google Form ya. Kemudian teknik analisis data non-tes, kemudian analisis data non-tes menggunakan Excel. Nah, sekarang manfaatnya ya. Yang pertama itu untuk mengakses data, Bapak Ibu. Kita sebagai guru BK itu pasti ya pengumpulan datanya itu pasti banyak sekali. Baik data pribadi anak, data psikotes anak, dan lain-lain ya, data apapun. Ya, data orang tuanya juga gitu. Nah, data pribadi kalau dulu ya mungkin Bapak Ibu ada yang membuat buku pribadi ya untuk menyimpan atau ya mengetahui data pribadinya anak-anak itu dari nama sampai latar belakangnya ya. Itu. Jadi anak diminta untuk menulis datanya itu secara tertulis. Ya, barangkali sekarang ya, teknologi semakin canggih itu juga menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Di sini saya enggak memberikan aplikasinya Bapak Ibu ya. Kita sharing saja, mungkin juga Bapak Ibu juga juga menggunakan. Jadi ini sekedar untuk
refreshing, ya, mengingatkan. Jadi untuk mengakses data menggunakan Excel atau Google Drive, ya, disimpan di Google Drive biar muat banyak seperti itu. Kemudian menyimpan data, ya, mengakses data, menyimpan data, kemudian mengorganisir data, ya, mengolah dan menganalisis data, kemudian menyajikan data-data baik secara offline maupun online. Itu. Nah, kata kuncinya yang perlu diperdalam itu adalah dalam menganalisis data, terutama menganalisis kebutuhan dan masalah peserta didik. Ya, di sini ada yang menggunakan AKPD, Bapak Ibu. Saya, Pak. Ya, sepertinya banyak ya nasional se-Indonesia itu umumnya menggunakan AKPD, aplikasi Excel itu, karena ya mudah, kemudian enak menggunakannya, langsung muncul gitu ya, kita entry datanya itu, angka-angka skornya siswa itu terus muncul langsung, ya. Tetapi kita juga harus bisa menjelaskan kan seperti itu Bapak Ibu dalam hasil analisisnya, ya. Anak yang mengalami masalah ini ada berapa jumlahnya, yang harus segera ditangani dalam topik apa, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya manfaatnya yang lain. Ya, membuat media layanan BK, ya. Manfaat IT dalam BK itu, kalau kita menjadi guru BK sehari-hari itu pasti kita tidak lepas dari yang namanya media layanan BK, ya. Dulu waktu awal saya kuliah itu, ya, pakai itu proyektor OHP itu Bapak Ibu, yang pakai kertas kertas mika itu. Nah, terus kemudian berkembang ke PowerPoint, ya, di slideshow di layar itu, ya, pakai proyektor, ya, LCD itu. Kemudian ya berkembang lagi seperti kita sekarang ini, ya, melalui Zoom, ya. Jadi belajar, ya, saya di Sukoharjo, panjenengan di seluruh penjuru, ya, tanah air, ya, bisa belajar bersama-sama seperti itu. Jadi semakin berkembangnya teknologi ini, jadi media layanannya juga berkembang. Nggak cuma PowerPoint ditampilkan di proyektor, ya, di LCD, ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh, ya, Bapak Ibu. Misalnya, ya, kalau yang offline itu yang dibaca anak-anak itu, okay, misalnya itu kan ada poster, ada leaflet, ya. Pernah buat nggak itu Bapak Ibu? Ya, misalnya poster atau banner, ya, terkait stop bullying. Ya, bebas Bapak Ibu menghias sekolah itu seperti apa, ya, bebas, ya. Temanya apa, ya, itu kan juga untuk bisa memenuhi syarat akreditasi juga kan, ya, tentang bullying, ya, poster-poster stop bullying itu, ya, tinggal komunikasi kita dengan kepala sekolah, ya, dengan bendahara BOS, itu ada dananya tidak untuk menyelenggarakan media-media layanan BK, ya, di sudut-sudut sekolah itu, ya, papan bimbingan, yang kemudian kita buat poster, leaflet, kemudian disebarkan ke anak-anak atau di sudut-sudut sekolah, biar semuanya ini kan termasuk layanan pencegahan, ya. Jadi kalau menurut saya kita semakin banyak memberikan layanan pencegahan kepada siswa itu, insya Allah masalah-masalah yang muncul itu nggak terlalu banyak, ya. Jadi sudah
disaring dulu dengan layanan pencegahan itu, ya, bimbingan klasikal, kemudian media-media layanan BK yang banyak, yang variatif itu, ya. Kemudian kalau dalam hal mengolah data hasil asesmen itu menggunakan Excel, ya, biasanya Excel yang kita familiar dengan Excel. Kemudian online, ya, itu kalau untuk kebutuhan penyimpanan data itu misalnya di Google Drive, ya. Saat ini kan sudah diberikan yang namanya akun belajar ID, Bapak Ibu. Itu muat banyak banget, Bapak Ibu, ya, sampai 1 tera 3 kelihatannya. Nah, itu bisa dimanfaatkan, ya, kita punya materi apa, punya bahan apa, bisa disimpan di Google Drive, ya, di akun belajar itu, ya. Kalau misalnya di hard disk, ya, atau flash disk, ya, mungkin memorinya juga terbatas, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah melakukan need assessment, misalnya menggunakan Google Form atau Survei Monkey, ya. Kalau yang familiar itu kan Google Form. Dulu saya juga pernah menggunakan Microsoft Teams itu, Bapak Ibu, untuk mengadakan assessment, ya, need assessment, ya, itu. Selain Zoom itu kan ada Microsoft Teams, itu juga lengkap di situ untuk interaksi seperti ini, ya. Kemudian manfaat Google Form dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini untuk membuat daftar kebutuhan siswa, membuat skala psikologis atau angket, ya. Kemudian formulir pendataan pelatihan atau bisa penjurusan, ya. Studi lanjut ke perguruan tinggi itu juga bisa untuk pendataan dan lain-lain sebagainya, ya. Mesti Bapak Ibu juga sudah familiar dengan itu. Kemudian keuntungan need assessment berbasis online, ya, paperless, kemudian lebih praktis dan ekonomis, kemudian efisiensi waktu, yang keempat, data tidak mudah rusak, aman, tersimpan dalam Google Drive, ya, tidak termakan virus misalnya. Kerugiannya barangkali juga ada juga. Data yang masuk masih acak sehingga harus perlu dirapikan dulu, ya, lewat Google Spreadsheet itu, ya, biasanya, ya, sulit mengontrol proses pengisian, ya. Yang namanya anak-anak, ya, Bapak Ibu, pasti juga ada yang tidak tertib juga, ya, disuruh untuk segera mengisi, tidak segera mengisi, ya, barangkali tidak tahu caranya mengisi, ya, sehingga dulu waktu PJJ banyak sekali problem terkait pembelajaran jarak jauh. Nah, terus jika listrik mati maka proses need assessment terhambat, ya. Sama halnya dengan nanti Bapak Ibu kalau ujian pengetahuan PPG nanti, ya, ini listrik itu sumber satu-satunya nanti untuk mengerjakan secara online. Kemudian mengandalkan jaringan internet yang stabil. Ya, kalau tidak stabil, misalnya hujan sedikit terus keluar masuk Zoom atau mengakses Google Form susah, nah ini juga menjadi hambatan atau kerugian. Nah, kemudian langkah-langkah membuat daftar kebutuhan peserta didik. Nah, kalau sudah ada, ya, saya yakin Bapak Ibu itu sudah bisa, ya, kaitannya dengan ngangket, kemudian sampai tahap evaluasi pun juga saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Form. Jadi tidak perlu saya sampaikan secara mendetail.
Nah, ini juga sama. Nah, ini kan sudah bisa semua ya Bapak Ibu dalam membuat Google Form. Sudah, Pak. Ya, ya sudah Bisa, familiar. Pak. Ya, ini hanya sebagai apa ya, refreshing saja ini. Kemudian linknya, ya link isian Google Form-nya itu disebarkan ke siswa tadi. Oke. Nah, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu tentang apa IT dalam BK sebelum kita ke soal-soal ya. Nah, barangkali terkait IT dalam BK itu kan hubungannya dengan media. Ya, saya cuplikan juga terkait dengan media layanan BK, ya, Bapak Ibu. Ya, pasti di UP itu kemungkinan itu keluar. Ya, biasanya pertanyaannya itu tentang pemilihan media yang tepat itu apa? Ya, misalnya seperti itu. Sebentar saya carikan dulu. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul nggih? Tahapan dalam memilih media layanan bimbingan dan konseling. Nah, Bapak Ibu pernah membuat karya inovatif? Pernah, Pak. Apa, Bu? Yang pernah dibuat apa? Kalau saya buku panduan, Pak, tapi khusus untuk seluruh guru SMP. Khusus materinya BK? Iya, tentang layanan untuk meningkatkan efikasi diri siswa SMP. Oh, bagus, Bu. Nah, ini. Jadi dalam apa memilih media atau membuat media itu ada tahapan-tahapannya ya, tidak serta-merta langsung buat ya atau memilih sak-sae gitu. Jadi yang pertama itu analisis peserta didik ya. Analisis baik itu kebutuhannya, permasalahannya, kemudian kemampuannya ya, sejauh mana peserta didik ini bisa mengakses atau tidak ya. Kebanyakan apakah anak didik ini status ekonominya tinggi atau rendah atau sedang ya. Tiwas dibuatkan media misalnya PowerPoint interaktif, tetapi HP anak-anak itu tidak support ya. Saya pernah itu ya. Ya tiwas buat yang apa susah-susah gitu ya. PowerPoint interaktif ternyata banyak yang nggak support HP-nya anak-anak itu. Jadi gagal untuk mendownload atau ngunduh atau melihat ya. Itu ya, jadi analisis ya, jadi analisis kemampuan. Terus kemudian penetapan tujuan media. Tujuan media yang kita pilih itu untuk apa sih ya? Ya, kalau secara umum ya untuk mendukung layanan kita ya, memperjelas ya. Kemudian untuk sebagai sarana komunikasi juga ya. Kemudian memilih media. Kemudian menggunakan
media. Ya, seperti tadi, oh kalau anak-anak ini misalnya HP-nya itu jadul-jadul misalnya, banyak yang nggak support, kalau bisa diajari cara update atau cara menggunakan aplikasinya apa, ya boleh. Tetapi kalau terlalu lama anak-anak nggak paham-paham, kita pilih yang media yang lain. Tidak usah memaksakan milih media yang kita sukai, ya. Meskipun itu canggih, kalau anak-anak nggak bisa mengakses kan sama saja. Nah, mending kita pilih media yang anak-anak juga bisa mengakses. Ya, misalnya gambar, poster online itu ya, kirim ke WhatsApp grup. Nah, itu kan juga lebih ringkas malah. Misalnya seperti itu. Nah, ini dalam analisis peserta didik. Ya, tadi saya sempat sedikit menjelaskan. Ya, tadi ya, analisis karakteristik umum dan kompetensi peserta didik. Karakteristik umum peserta didik yang perlu dipertimbangkan itu usia, kelas, budaya, dan status sosial ekonomi. Ya, untuk usia SMP itu mesti berbeda dengan usia SMA. Ya, untuk kelas 7 mesti berbeda dengan kelas 9 dan sebagainya. Ya, juga menyesuaikan budaya ya dalam satu kelas atau satu sekolah itu ya mayoritas anak-anak itu apa ya kebudayaan tersebut itu. Kemudian penggunaan komposisi warna, ukuran media seperti ukuran huruf, bentuk media perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia dan kelas. Ya harus jelas ya. Kebanyakan warna tetapi anak-anak tidak paham ya sama saja juga. Kemudian budaya dan status sosial ekonomi menjadi pertimbangan tentang jenis dan isi media. Nih, lanjut, kompetensi peserta didik yang perlu dipertimbangkan. Nah ini, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk dapat memanfaatkan atau mengakses media. Sikap siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling selama ini bagaimana? Dan ini tentang pemilihan film. Ya, pemilihan film mana tadi? Nah, misalnya kita mengadakan layanan bimbingan klasikal, ya biasanya itu yang enak, yang instan itu anak-anak disetelkan film gitu ya. Nah, atau malah anak-anak itu saking terbiasanya kita menampilkan film terus anak-anak nagih, Pak Bu nonton film aja. Nah, itu juga salah kaprah ya. Layanan bimbingan klasikal kok jadi nonton bareng, tapi esensinya tujuannya tidak tersampaikan. Nah, itu. Nah, kita mau menyampaikan tentang stop bullying, tapi filmnya lain, ya, bukan tentang bullying. Nah, ini kan juga perlu pertimbangan dalam kita menentukan judul-judul film, ya, sebagai media untuk ya meningkatkan kompetensi anak untuk mencegah anak melakukan perilaku yang negatif. Ini. Kemudian konten film dapat dipahami siswa dengan kemampuannya, ya sesuai dengan kemampuan siswa dalam ya sesuai umurnya juga, ya kemampuan dalam menerima jenis film itu. Pertimbangan lain waktu penggunaan pagi, siang, aktivitas yang mengikuti penggunaan media. Kemudian menetapkan tujuan media ya, tujuan media itu mendukung pencapaian tujuan BK. Ya, tidak boleh tidak sesuai, harus sesuai dengan tujuan BK. Lanjut.
pemilihan media bimbingan konseling, ya, memilih jenis atau format media, memilih bahan spesifik untuk membuat media, kemudian ada prinsip, ya, prinsip dalam memilih media itu media mengikuti tujuan BK, bukan mendikte tujuan BK. Konselor harus familiar dengan isi media yang digunakan dalam bimbingan klasikal. Jadi harus menguasai dulu. Ya, Bapak Ibu kalau nanti UKIN terus mengadakan layanan bimbingan klasikal, ya, media yang digunakan harus Bapak Ibu ketahui dulu, harus kuasai dulu. Misalnya disetelkan film, ya. Nah, film yang mau disampaikan ke anak-anak itu Pak jenengan harus kuasai dulu. Oh, ini yang harus didiskusikan itu nanti bagian ini, ya, dan sebagainya. Kesimpulannya apa gitu ya. Nah, tuh media harus sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, misalnya mendiskusikan film yang ditayangkan. Nah, kemudian konselor harus memilih media BK yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian pemilihan media harus objektif dan bukan didasarkan pada kesukaan konselor. Nah, kita harus berkembang nih Bapak Ibu, mau belajar gitu. Jadi kalau ya bisanya itu terus hanya bisa membuat poster misalnya, nggak mau yang lain, ya, lebih suka nyetel kayak film Pak. Nah, film terus yang di anak-anak juga pasti bosen juga gitu. Atau malah menjadi salah artikan anak bahwa BK itu pelajaran nonton film. Nah, seperti itu. Nah, terus pemilihan media didasarkan atas kontribusinya terhadap BK dan bukan didasarkan pada kemudahan dalam penggunaan. Ya, jadi mudah digunakan intinya, ya. Ya, selain mudah digunakan juga kontribusi untuk anak-anak itu apa sih? Ya, kontribusinya terhadap layanan BK itu apa medianya itu? Dan bukan didasarkan pada kemudahan dalam penggunaan. Jadi apa itu namanya? Nyetel film itu gampang, mudah, terus nyetel film terus. Jadi ya diselang-seling, sesuaikan dengan tujuan, ya. Itu sesuaikan dengan tujuan. Tidak ada media yang sesuai untuk semua tujuan. Terus penggunaan media diharapkan sinkron, ya, dengan langkah-langkah kegiatan. Saat membuat perencanaan langkah BK, konselor perlu membayangkan penggunaan media di dalamnya. Ya, nanti bisa Bapak Ibu baca lagi, ya, bisa dipahami detail-detailnya, ya, itu Bapak Ibu. Nah, kita ke latihan soal-soalnya ya, biar lebih interaktif ini nanti seperti biasa. Ada pertanyaan dulu, mungkin sambil bertanya juga silahkan. Sudah muncul belum Bapak Ibu untuk latihan soalnya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi ini enggak tak jawab. Nomor 1D, Pak. Ya, Bu. Oke, nomor
1. Silakan yang mau membacakan, Bapak Ibu seperti biasa. Silakan Mbak Sinta yang sudah menjawab tadi, Pak. Oke, monggo Bu Sinta. Baiklah Pak, saya akan bacakan soal nomor 1. Tapi terpotong begitu. Oh, ya. Baik. Fasilitas utama yang harus disediakan oleh guru BK atau konselor ketika mengembangkan layanan e-counseling yaitu A. Ruang kerja konselor yang memadai, B. Ruang konseling yang nyaman dan kondusif, C. Ruang bibliokonseling yang representatif, D. Ruang komputer yang akses internet baik, E. Ruang data untuk menginput data konseling. Jawabannya apa, Bu? Yang D, Pak, tadi. Bu. Kenapa, Bu? Karena di sini kan konselor mengembangkan layanan e-counseling. Jadi kan konseling ya, Pak, ya. Jadinya harus itu ada akses internetnya. Elektronik. Nah, kata kuncinya layanan e-counseling terus dengan internet, maksudnya internetan. Ya. Betul. Terus nomor 2, silahkan. Silakan Ibu Oktri. Ini kan saya nggak tahu nih jawabannya tadi nggak kelihatan, tapi saya coba. Nanti tak bantu, Bu. Gampang ini. Oke. Semenjak mengenal media elektronik seperti email, Facebook, Line, Twitter, dan sejenisnya, seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor tidak mau lagi memberikan layanan tatap muka. Karena menurutnya layanan tatap muka sudah kuno dan digantikan oleh layanan digital. Tindakan guru BK tersebut A. Tepat karena media elektronik dapat menggantikan semua fungsi layanan tatap muka. B. Tidak tepat karena layanan tatap muka dan layanan melalui media dapat saling melengkapi. C. Tepat karena layanan melalui media elektronik lebih mampu memandirikan peserta didik. D. Tepat karena layanan melalui media lebih efektif dan efisien daripada melalui layanan tatap muka. E. Tidak tepat karena untuk semua keadaan layanan tatap muka harus lebih efektif dan efisien. Kalau menurut saya ini jawabannya B. Tidak tepat karena layanan tatap muka dan layanan melalui media dapat saling melengkapi. Oke. Sejak mengenal media, ya, kita tidak mau lagi memberikan layanan tatap muka. Di waktu PJJ dulu misalnya, kalau itu sudah kebiasaan ya, atau kebiasaan online, terus tatap muka itu males. Misalnya gitu. Karena menurutnya layanan tatap muka sudah kuno dan digantikan oleh layanan digital. Tindakan tersebut ya tidak tepat. Karena layanan tatap muka dan layanan melalui media dapat saling melengkapi. Ya. Kalau namanya pembelajaran itu istilahnya adalah apa? Itu? Blended learning ya. Jadi hari pertama online misalnya, hari kedua tatap muka. Itu waktu PJJ banget waktu itu ya Bapak Ibu. Selang-seling anak datang, anak di rumah seperti itu. Saling melengkapi. Terus nomor 3. Silakan lanjut ke siapa? Untuk siapa, Bu? Ibu Aminatus, silakan. Perdengarkan suaramu. Ada nggak Bu Aminatus? Ada. Nomor berapa ini ya? Nomor 4 ya? Nomor 3. Nomor 3. Siap. Wait.
penyediaan modul-modul bimbingan yang berisikan latihan-latihan untuk peserta didik. Sangat tepat diprogramkan dalam pelayanan dasar BK. Modul-modul memberikan latihan untuk peserta didik. Klasikal ya? Apa, Bu? Bimbingan kelompok dan klasikal orientasi pengumpulan data. Latihan-latihan ya Pak ya? Klasikal bukan Pak? Nah, ini sebagai media dalam bimbingan klasikal ya, biasanya modul itu. Modul. Kemudian di dalamnya ada LKPD ya. Oke, B ya. Ya. Oke, nomor 4. Saya menunjuk ya Pak ya. Silakan, Bu. Ibu Dian Nur Heriati ada? Ada Ibu Aminah. Siap. Terima kasih Bu Aminah. Baiklah, nomor 4. Pak izin ya. Bu, silakan. Berikut ini alasan pemilihan media yang didasarkan pada kondisi peserta didik kecuali A. Usia, B. Bakat, C. Pengetahuan tentang pemanfaatan media, D. Budaya. Sepertinya A ya Pak ya. Kecuali ya. Kecuali apa? Jadi yang salah. Saya sampaikan. Kayaknya pengetahuan tentang pemanfaatan media. Kecuali Apa alasan budaya? Ya, B. Bakat. Apa ya, budaya? bakat. Betul. Bakat ya? Ya, berarti kan usia masuk ya kan. Usia, jenis kelamin, terus budaya, terus pengetahuan, kompetensi. Ya, kemampuan siswa dalam memanfaatkan media, ya pengetahuan. Kita mau share PowerPoint, tetapi anak-anak itu nggak tahu caranya. Kalau bakat apapun anak-anak, ya kan nggak berhubungan dengan pemilihan media. Terus nomor 5, silakan tuh, pilih siapa? Saya pilih Ibu Eli. Nomor Beri. Kalau enggak Fatihah aja Pak. Fatihah. Bu Fatihah. Enggak, bapak-bapak. Siapa, Bu? Bu Fatihah. Bu Fatia. Online tidak ya? Kalau enggak saya tunjuk aja. Bapak-bapak kok sedikit sekali. Bu Liliana. Bu Liliana ada? Ya Pak, ada Pak. Ya, silakan Bu. Berikut ini keunggulan multimedia kecuali bentar, multimedia interaktif fleksibel untuk diakses, mendorong penggunaan keterampilan berpikir kritis, materi lebih mudah dipelajari. Kok benar semua ya Pak? Ya, pilih yang kurang tepat baca. Kira-kira apa? Motivasi dan minat belajar siswa meningkat. Biasanya iya. Multimedia interaktif fleksibel untuk diakses. Tidak semua. Mendorong penggunaan keterampilan berpikir kritis, iya. Materi lebih mudah dipelajari, iya. Berarti B kemungkinan yang agak mendekati bukan keunggulan ya Pak. Antara C sama D ya kelihatannya itu. C sama? Sama Kalau D. saya D ya Pak. D Pak. Kalau materi D. lebih mudah dipelajari itu belum tentu semuanya. Ya,
Multimedia kalau menarik, ya menarik, kemudian dapat mudah ya digunakan itu ya pasti membuat motivasi dan minat belajar siswa itu meningkat. Ya, yang A iya. Multimedia interaktif, fleksibel, untuk diakses. Menurut saya tidak semua. Tapi yang dijelaskan tadi Pak, prinsip dalam memilih media itu salah satunya bukan didasarkan atas kemudahan. Mendorong penggunaan keterampilan berpikir kritis. Ya, Saya itu saja ya. Oke, D ya. Materi lebih mudah dipelajari. Ya, belum tentu materi yang disampaikan ya melalui media itu nanti menjadi mudah dipelajari. Karena perlu apa? Kalau cuma melihat medianya itu belum tentu, pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya kan, misalnya di PowerPoint itu atau apa ya poster. Saya poster tulisannya kok cuma stop bidding gitu. Anak-anak kan mungkin muncul pertanyaan di situ. Ya. Nah, itu perlu dulu untuk mengkomunikasikan ya, memberikan pengetahuan yang lebih detail lagi bahwa materi ini perlu dipelajari karena media itu hanya sebagai sarana. Jadi, bukan cuma kita ngasih media toh, tapi tidak diberikan pemahaman-pemahaman yang harus sebagai perantara saja media itu. Ya, pendukung. Berikutnya, silahkan. Berikutnya Bu Cindy. Ada Bu Cindy? Ada, Bu. Silakan Bu Cindy. Yang saya baca ya, Bu. Nomor 6 di bawah ini bentuk manfaat media dari segi proses berpikir tingkat tinggi, yaitu A. Kegiatan bimbingan klasikal tidak hanya berupa aktivitas mencatat atau mendikte. B. Pembahasan informasi dalam bimbingan klasikal bisa diarahkan kegiatan evaluasi. C. Pembahasan media dapat lebih diarahkan untuk mengkritisi kualitas media. D. Informasi bimbingan klasikal menjadi lebih mudah dan untuk dihafalkan. Menurut saya A, Bapak. Jadi jelas sekali, makanya tadi nomor 5 ya. Nah, ini bentuk manfaat media dari segi proses berpikir tingkat tinggi. Jadi keunggulan media itu ya untuk memunculkan anak berpikir tingkat tinggi. Tapi ini kalau pertanyaannya adalah manfaat media dari segi proses berpikir tingkat tinggi itu apa? Kalau di dalam RPL itu hotnya itu muncul, ya mesti Bapak Ibu itu tanyakan hotnya di mana ya kan? Itu apa Bapak Ibu? Nah, ya. Kegiatan bimbingan klasikal tidak hanya berupa aktivitas mencatat atau mendikte. Oke, betul ya. Nomor 7, silahkan. Bu Titis ada? Bu Titis? Oh, kalau tidak Bu Siti. Bu Siti ada? Ya, Bu. Iya. Silakan, Ibu. Baik, nomor 7, peran media dalam bimbingan klasikal dalam konteks komunikasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengurangi hambatan komunikasi dalam bimbingan klasikal. B. Mengurangi bias makna yang ditangkap siswa. C. Menyampaikan pesan secara akurat pada siswa. D. Mengkonkretkan pembahasan dalam bimbingan klasikal. Jawabannya
D, kalau nggak salah, Pak. Ya, D ya, Bapak Ibu. Seperti nomor berapa ya tadi di atasnya itu. Nah, materi lebih mudah dipelajari. Nah, ini kalau tidak dikomunikasikan lebih dalam lagi, ya, anak-anak sudah nggak akan paham. Jadi, peran media dalam konteks komunikasi itu yang salah ya, mengonkretkan pembahasan dalam yang klasikal. Ya, seperti media PowerPoint itu, ya PowerPoint itu kan cuma poin-poinnya saja. Ya. Kadang hanya gambar, terus hanya beberapa kalimat. Gitu. Kalau tidak dibahas bersama guru juga bisa nggak paham. Kalau medianya itu sekalian mengkonkretkan, ya itu medianya video pembelajaran. Tapi video pembelajaran pun kan terbatas waktunya. Apa kita terus kan itu hanya satu arah gitu kan. Kalau yang namanya mengkonkretkan itu kan ada diskusi, bertanya jawab. Nah makanya pekerjaan itu nanti nggak bisa tergantikan. Karena secara mendetail pembahasan itu pasti ada. Anak lebih paham, menguasai. Nomor 8. Untuk siapa Bu? Silahkan Bu. Pak Dwi Santoso, ada enggak ya? Di mana ya? Ada Oke. apa? Silahkan Pak Dwi. Nomor 8 Pak ya. Ya Pak. Guru abad 21 harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar atau mencari pemecahan masalah-masalah belajar, sehingga meningkatkan titik-titik pembelajaran berbasis TIK. A. Kuantitas, B. Subjektivitas, C. Kualitas, D. Otentitas, E. Objektivitas. Pak. C mungkin Pak. Kualitas ya. Betul. Ya, betul sekali. Kualitas pembelajaran. Oh, nomor 9. Siapa Pak? Bu Eka Apri ada? Mungkin? Ada Pak. Tahu konsepnya ya. Ya. Oke, silakan Bu dibaca dulu. Ya, izin Pak. Melalui pola pembelajaran hibrida yang memanfaatkan perangkat komputer ataupun smartphone yang terkoneksi pada jaringan internet memberikan peluang seluas-luasnya bagi guru dan siswa untuk melakukan aktivitas belajar sambil melakukan aktivitas lain, termasuk rekreatif secara bersama-sama. Inilah, mohon maaf Pak. Gak apa-apa Bu. Inilah Tinggal yang disebut baca pembelajaran. anaknya di Sepertinya Pak. Oke, Pak. Ulangi ya. Melalui pola pembelajaran hibrida yang memanfaatkan perangkat komputer ataupun smartphone yang terkoneksi pada jaringan internet memberikan peluang seluas-luasnya bagi guru dan siswa untuk melakukan aktivitas belajar sambil melakukan aktivitas lain. Belajar sambil melakukan aktivitas lain. Termasuk rekreatif secara bersama-sama. Misalnya apa ya? Yang belajar tetapi menyenangkan. Ya. Inilah yang disebut pembelajaran titik-titik. Kira-kira apa? Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menjawab. Multi apa? Multitasking,
interdisipliner, multi learner, multidimensi, atau multidisiplin. Kalau konsepnya itu multidisipliner, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di bagian paling bawah ini. Kalau multitasking itu pasti ya Bapak Ibu juga sering mendengar bahasa komputer juga menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus. Tapi tadi itu kan dalam ranah belajar, ya. Belajar tapi menyenangkan, ya. Belajar tidak hanya menulis atau mencatat, tapi sambil mengerti, hanya belajar di outdoor learning itu ya. Tapi kan kalimatnya menyenangkan, bukan rekreatif. Misalnya outdoor learning, ya, di mana misalnya di kebun mengamati apa tumbuhan misalnya, ya, sambil mengamati tumbuhan, mencatat, ya kan, itu aktivitas belajar, ya, kemudian potret, ya, sambil foto-foto, selfie, atau kadang metik buahnya, menikmati buahnya. Nah itu bukan multitasking, tapi itu multidisipliner, ya, itu memadukan, ya, jadi bawahnya ini multidisiplin, pendekatan yang bersifat integratif atau terpadu, ya, sambil mengamati, ya, belajar itu terdiri dari perpaduan mengamati, mencatat, terus memotret, tuh, malah menikmati hasilnya, oh seperti apa, merasakan. Jadi terpaduan, multidisiplin. Tapi kalau multitasking yang dimaksud di sini kan menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi misalnya ibu nih, ya, sambil mendengarkan ini ya, pendampingan P seperti ini sambil masak misalnya, sambil gendong anaknya, sambil lain-lain. Itu kan nomor 10. Kalau yang ini apa coba? Nomor 10 silahkan. Nomor 10 nomor terakhir saja karena sudah 15. Monggo Pak, ini nunjuk siapa? Pak, siapa tadi? Atau saya nunjuk terakhir itu siapa ini? Bu Putri ada nggak? Ada, Pak. Silakan. Yang atas tertutup, Pak. Oh ya. Kelihatan? Kehadiran e-learning guru abad 21 juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media baru atau new media untuk pembelajaran berbasis web. Oleh karena itu, guru perlu mempunyai kompetensi untuk menerapkan A. Multimedia, B. Multi-interdisipliner, C. Multitasking, D. Multi-learner, E. Multidisipliner. Jawabannya A, Pak, multimedia. Ya, tepat sekali ya. Karena ini tadi kata kuncinya learning ya, untuk kreatif, inovatif dalam memanfaatkan media baru. Yang harus diterapkan itu adalah multimedia. Bapak Ibu, saya cukupkan dulu ya. Sedikit nanti Bapak Ibu yang pelajari ya kan juga
dengan pendekatan yang lain juga, materi-materi yang lain ya, sama Bapak Ibu yang lain. Ya. Kalau kemarin saya lihat ya, yang muncul di UP, saya tanya-tanya yang sudah mengerjakan UP itu dari modul-modul Bapak Ibu itu banyak keluar katanya. Jadi bisa dilihat lagi ya Bapak Ibu, ya modulnya itu apa saja. 10 modul kan? Atau lebih bahkan, atau kurang dari 10. Bisa dipelajari lagi Bapak Ibu. Ya enggak terus 10 modul itu terus dilahap semua dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, malah pusing ya Bapak Ibu. Panjangan malah sakit terus. Nah, yang penting jangan lupa bahagia ya. Sepadat-padatnya kita ber-PPG Ria ini ya, video terus menyusun RPL yang baik ya. Ini step by step saja ya. Setiap ada kesempatan kita luang untuk membaca materi, membaca latihan soal-soal, kemudian diperdalam konsep dasarnya, yaitu ya luangkan waktu, ada waktu luang ya, baca. Ini kita prioritaskan untuk PPG terlebih dahulu ya. Itu insya Allah itu nanti memang dimudahkan ya, dimudahkan untuk lulus PPG baik mungkin maupun UP. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan ya, silahkan aja Bapak Ibu ya, bisa tanyakan ke saya atau ke dosen ya yang lebih itu juga bidangnya ya, itu juga silahkan. Dan pendekatan konseling barangkali juga perlu belajar lebih lagi, mendalam lagi ya, barangkali luar juga. Kemudian kemarin psikososial Bapak Ibu, coba itu dipelajari ya. Juga kemarin saya tanya ada muncul Pak tentang psikososial, tapi soalnya apa lupa. Oh ya nggak apa-apa. Oh ya, penting temanya psikososial, coba dibuka Google atau di modulnya barangkali juga ada itu Bapak Ibu. Kalau yang saya berikan ini ternyata ya tidak banyak yang keluar ya. Kemarin itu hanya layanan pendukung ya. Ya, pelayanan konsultasi, advokasi, referral itu kan layanan-layanan pendukung. Terus kemudian IT dalam BK itu saya kira nanti lebih ke arah pemilihan media itu tadi. Dan istilah-istilah multidisiplin, multitasking, multimedia itu juga silakan kalau ada di modul juga bisa dipelajari lebih lagi. Karena kalau hanya sekedar membaca soal atau jawabannya apa itu nanti tidak cukup untuk Bapak Ibu menjawab soal UP itu dengan seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan tidak? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Ini saya pertemuan yang terakhir ini, yang kedua dan sekaligus yang terakhir ya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu ya dalam menjalani proses PPG ini ya. Tinggal beberapa langkah lagi ya, PPL-nya sudah ya, tinggal mungkin KUP ya, silakan dimaksimalkan ya, karena banyak sekali item-item ya untuk mengisi UKIN itu. Kalau dulu UKIN itu ada dua ya, mengisi portofolio dan uji kinerja yang praktek ya. Membuat video itu praktek, terus ngedit video itu kan butuh tenaga, butuh, kalau yang nggak terlalu bisa butuh waktu juga ya kan untuk mengedit itu. Jangan sampai terlambat ya kan, karena mungkin itu kan sudah waktunya sudah ditentukan, uploadnya kapan, mengisi portofolionya kapan. Nah itu panjenengan harus konsen di situ ya. Persiapkan saja portofolionya yang sudah dipunyai apa ya.
Kalau saya dulu itu waktu 2020 ya mempersiapkan sertifikat yang dipunyai, yang pernah diikuti, yang 32 CP itu, kemudian karya inovatif yang pernah dibuat, ya saya guru atau bahan atau modul tadi ya, bahan bimbingan juga bisa, atau mungkin leaflet, poster, ya media yang lain ya, yang saya kira Bapak Ibu semuanya itu pasti sangat kreatif dan inovatif ya. Kemudian pengabdian masyarakat pernah menjadi apa di wilayah di rumah panjenengan masing-masing ya, mungkin jadi sekretaris PKK ya, RT, atau menjadi bendahara RT silakan, atau mungkin panitia apa namanya yang ada di sekolah itu ya, mungkin panitia PPDB atau panitia PAS ya, menjadi sekretaris, anggota atau sebagainya, masukkan semua yang punya itu ya. Untuk apa sosialisasi mungkinnya memang belum ya Bapak Ibu ya, Belum, kalau Pak. ya ini hanya sekedar informasi sedikit saja, barangkali nanti dengan dosennya bisa lebih detail lagi ya. Ini hanya gambaran saja, karena memang mungkin itu yang dinilai itu sangat rigid sekali, mulai dari busananya itu sampai nanti tahap evaluasi penutup itu kemungkinan ada beberapa 25 lebih item ya, penilaian, skala penilaian ya. Terus videonya itu juga dicermati ya, jangan sampai salah editing atau luput ya, hal-hal yang urgent dipotong ya, itu jangan sampai. Makanya ini PPL ini menjadi latihan Bapak Ibu semuanya supaya nanti di UKIN itu tampil maksimal. Itu nih Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Ini mungkin Bapak-bapak ini udah di depan TV nonton ya. Nah, sepi sekali Bapak-bapak ya. Oke Bapak Ibu ya, dari saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan saya dalam menyampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan 2 hari ya, kemarin dan hari ini bermanfaat ya. Semangat ya, jangan lupa bahagia, bersyukur selalu ya, sehat selalu Bapak Ibu ya. Salam sehat ya, semoga panjenengan semua 100% ya. Amin. Jika mahasiswa PPD semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih, Pak.